Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Om Swastiastu. Halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube DPM PTSP Provinsi Bali. Dengan saya Dewi Fatmi. Saya Dewa Fajar. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban pelaku usaha. Oh ya Dayu, ngomong-ngomong soal kewajiban pelaku usaha, apa saja sih kewajiban-kewajiban untuk pelaku usaha itu? Oke, pertama-tama, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki NIB atau nomor induk berusaha, di mana pengurusannya dapat dilakukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission berbasis risiko, sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko itu apa sih Dayu? Jadi gini Bu Dewa, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha investasinya. Jadi untuk tingkat risiko itu ada 4 Bu Dewa. Yang pertama tingkat risiko rendah, yang kedua ada tingkat risiko menengah rendah, yang ketiga ada tingkat risiko menengah tinggi, dan yang keempat ada tingkat risiko tinggi. Nah untuk skala usaha investasi ada dibagi 4 juga Bu Dewa. Skala usaha investasi itu ada yang pertama skala usaha mikro, yang kedua skala usaha kecil, yang ketiga skala usaha menengah, dan yang terakhir skala usaha besar. Setelah pelaku usaha mendapatkan NIB Dayu, apa-apa saja sih yang harus dilakukan untuk pelaku usaha itu setelah mendapatkan NIB? Setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM sesuai peraturan Kepala BKPM RI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. LKPM, apa sih itu LKPM Dayu? Apakah pelaku usaha juga harus wajib untuk melaporkan LKPM itu? Oke, jadi LKPM adalah laporan yang berisi tentang perkembangan realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha ini wajib menyampaikan laporan LKPM, dan ada beberapa yang dikecualikan, yaitu bidang usaha, hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan asuransi. Jadi ada yang diwajibkan dan ada yang dikecualikan, seperti itu di Dewa. Untuk pelaporan LKPM itu dilaporkan secara rutin ya? Atau ada periode-periode pelaporan yang harus ditepati pelaku usaha untuk melaporkan LKPM? Ya, jadi LKPM disampaikan sesuai periode dan secara rutin di Dewa. Jadi berdasarkan skala usahanya, penyampaian LKPM dibedakan menjadi 2, yaitu per semester dan per triwulan. Nah, jadi untuk skala usaha kecil, dia menyampaikannya per semester atau per 6 bulan. Untuk skala usaha menengah dan besar, dia menyampaikannya per triwulan, jadi setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk periode pelaporannya yang triwulan, itu setiap 3 bulan, jadi pelaporannya di tanggal 1 sampai 10 di bulan selanjutnya periode berjalan. Contoh nih Bu Dewa, untuk periode Januari, Februari, Maret dilaporkan di tanggal 1 sampai 10 di bulan April, begitu seterusnya Bu Dewa. Kalau untuk yang semesteran? Nah, kalau untuk yang semesteran dilaporkan periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni dilaporkan di tanggal 1 sampai 10 bulan Juli. Nah, untuk yang periode berikutnya dilaporkan di tanggal 1 sampai 10 bulan Januari di tahun berikutnya. Oh gitu. Terus untuk tata cara pelaporan LKPM-nya gimana caranya Dayu? Atau harus datang ke kantor BPM PTSP Provinsi Bali atau kabupaten kota? Jadi untuk pelaporannya udah gampang banget nih Kak Dewa. Pelaporan LKPM dapat dilakukan dari mana saja karena pelaporannya udah online. Nah, dengan mengakses website https://oss.go.id, pelaku usaha dapat login menggunakan user yang didapat saat pengurusan NIB Dewa. Nah, setelah login, pelaku usaha dapat memilih menu pelaporan, kemudian lapor LKPM. Nah, setelah itu perusahaan dapat memilih atau mencentang kotak kegiatan usaha yang akan dilaporkan. Nah, setelah itu perusahaan dapat menginput realisasi penanaman modal, penyerapan tenaga kerja, dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Nah, pelaku usaha juga diwajibkan mengisi data penanggung jawab lapor LKPM. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi antara verifikator dan pelaku usaha. Jadi secara tidak langsung, LKPM menjadi media komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Wah, enak ya. Untuk pelaporan LKPM tidak perlu kesana kesini lagi mondar-mandir cari ini cari itu. Tinggal dari rumah, dari mana saja, yang penting ada koneksi internet yang mudah. Itu gampang kan, Dayu? Benar banget Kak Dewa. Sekarang pelaporan LKPM dapat dilakukan dari mana saja. Mau sambil ngobrol sama teman, mau sambil ngafe, terserah lah.
Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih Beli Dewo untuk tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Nah, selain itu, untuk pengurusan NIB dan LKPM ini tidak dipungut biaya sama sekali Beli Dewo. Kan gampang. Nah, satu lagi nih Kak Dewo. Pelaku usaha wajib mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Impres nomor 1 tahun 2022 dan nomor 2 tahun 2021. Nah, kalau masih bingung nih untuk pelaporannya, boleh hubungi call center BPM PTSP di bawah ini ya. Atau bisa datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal Provinsi Bali yang ada di Jalan Raya Puputan di Mandala Rema. Wah, enak ya sekarang untuk pembuatan NIB dan pelaporan LKPM tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, benar banget Beli Dewo. Jadi, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!